Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pelajaran IPA hari ini. Tetapi sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga wabah corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah anak-anak ya. Nah, untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu dan nantinya akan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Anak-anakku sekalian, untuk materi pokok hari ini adalah gerak pada hewan meliputi gerak tumbuhan dan gerak pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak setelah menyimak video yang sebentar lagi ditayangkan, anak-anak bisa membandingkan ataupun menganalisis dan membedakan antara gerak hewan dan gerak tumbuhan. Jadi anak-anak untuk hari ini pembelajarannya gerak hewan dan gerak tumbuhan dan tidak ada latihan soal. Dan latihan soal itu nanti kita akan laksanakan pada pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Jadi anak-anak, sekali lagi, anak-anak cukup menyimak dan mempelajari video dan juga nanti membaca buku paket dengan materi gerak pada tumbuhan dan juga gerak pada hewan. Jadi itu saja pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang barokah dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jenis geraknya pun bervariasi. Gerak pada tumbuhan dan hewan tentulah berbeda. Tahukah kalian apakah perbedaan gerakan antara hewan dan tumbuhan? Pernahkah kalian melihat tumbuhan bergerak? Apakah tumbuhan tersebut berjalan, terbang, atau merayap? Untuk tahu jawabannya, simak video selengkapnya. Secara umum, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak nasti. Yang kedua, gerak tropisme. Dan yang ketiga, gerak taksis. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak nasti dan gerak tropisme. Gerak tropisme dibagi menjadi 5, yaitu fototropisme, hidrotropisme, geotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Dan kita akan mempelajari fototropisme dan geotropisme pada video kali ini. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Berikut ini adalah contoh gerak tropisme pada bawang merah dan tumbuhan paku.
Selanjutnya, gerak geotropisme pada bawang merah. Pada bawang merah, terjadi geotropisme positif, yaitu geotropisme yang geraknya mendekati pusat bumi. Kemudian, pada tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku terjadi geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme negatif adalah geotropisme yang geraknya menjauhi pusat bumi. Berikutnya adalah gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Gerak nasti. Gerak nasti dibagi menjadi 5. Yang pertama, niktinasti, lalu tigmonasti, fotonasti, termonasti, dan yang terakhir, nasti kompleks. Pada video ini akan ditampilkan 2 contoh gerak nasti, yaitu tigmonasti yang terdapat pada tumbuhan putri malu dan gerak fotonasti yang terdapat pada bunga pukul 4. Apa yang akan terjadi ketika putri malu disentuh? Ketika putri malu disentuh, daun akan mengatup. Nah, bagaimana jika kita menyentuh di daerah yang berbeda? Gerak ini disebut tigmonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan. Selain tigmonasti, gerak nasti yang lain adalah fotonasti. Contoh dari gerak fotonasti adalah bunga pukul 4. Fotonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Bunga ini mekar pada sore hari dan mengatup pada pagi hari. Gerak pada hewan dipengaruhi oleh jenis alat gerak yang dimilikinya. Alat gerak hewan meliputi kaki, perut, sayap, dan sirip. Berikut ini merupakan macam-macam alat gerak pada hewan. Gerak berupa kaki, contohnya pada kucing, ayam, dan sapi. Struktur kaki kucing, ayam, dan sapi berbeda-beda. Hal itu menyebabkan perbedaan kecepatan gerak pada hewan tersebut. Kucing bergerak lebih cepat dikarenakan bentuk kakinya lebih ramping dibandingkan sapi.
Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Sirip ikan digunakan untuk berenang, sedangkan ekor ikan digunakan untuk berbelok. Ular dan ulat bergerak menggunakan otot yang terdapat di dalam perut. Jenis otot perut pada ulat merupakan otot silindris. Burung merupakan hewan yang bergerak menggunakan alat gerak berupa sayap dan kaki. Sayap burung digunakan sebagai alat terbang, sedangkan kaki burung digunakan sebagai alat bertengger. Sahabat Sains, kita telah mempelajari video tentang gerak tumbuhan dan hewan. Untuk lebih memahami tentang gerak tumbuhan dan hewan, dapatkah kalian memberikan contoh lain? Nah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Nantikan video pembelajaran kami selanjutnya. Salam Sains!